Saya punya utang, tidak ada saudara keluarga yang membantu saya. Kadarullah, saya waktu itu mau bunuh diri di Swiss Bell waktu itu. 2019 ibu saya meninggal, akhirnya saya sempat depresi. Karena itulah satu-satunya orang yang selama ini mendoakan saya itu. Nah, tadi kan Pak Haji ada 40 sekarang Pak Haji Ya, saat ini. ya. Nah, kan memelihara apa istilahnya menjaga orang tua orang gitu ya. Orang lain maksudnya. Itu kan butuh butuh dana Pak Haji, butuh duit lah ya kan, enggak sedikit gitu loh. Nah, sekarang kan kondisi Pak Haji usaha tambangnya kan masih agak ya, Ya, di agak bawah terganggu lah ya. lah. Nah, itu untuk membiayai setiap bulannya seperti apa Pak Haji? 2023 sampai sekarang, hampirnya 3 tahun. Saya diuji Allah, usaha tambang tidak jalan, apa semua. Kira-kira orang stres tidak kira-kira? Makanya orang bilang, sampai tidak pusing nggak bos? Tiap hari gini. Aku mau tanya, selama ini pernah enggak puasa bagus, ngaji bagus, haji berkali-kali, tapi durhaka sama orang tua percuma. Allah akan murka itu. Apa gerang? Assalamualaikum Pak Haji Suryansah. Pak Haji biasa dipanggil Haji Sasa. Oh. Populernya Sasa Pak Haji ya. Bisa Pak dipanggil Haji Sasa itu. Nama orang tua dulu kan hari panggil singkat-singkat Sasa, akhirnya Sasa itu seperti itu. Jadi kan namanya Suryansa yang beri Sasa, jadi Sasa aja kan dia panggil orang tua Bahari, jadi sampai sekarang gitu. Jadi Sasa populernya jadi Sasa gitu kan. Haji Sasa kesibukannya apa nih Pak? Ya alhamdulillah sekarang ini setelah tambang lagi proses juga akhirnya kita lagi proses perumahan. Kita bikin perumahan yang murah-murah seperti itu. Karena tambang lagi kurang bagus kan. Kurang bagus Pak. Pak Haji berapa tahun sih usaha di tambang? Mulai dari 2010 2010 Pak Haji ya. sampai 2000 Maret 2023. Nah ini lagi proses lagi. Bisa diceritakan nggak Pak Haji? Mungkin kisah singkat lah, kisah kecil Pak Haji sampai dengan saat ini kan, karena memang mungkin bisa menjadi inspirasi lah bagi orang-orang yang di luar sana. Karena kan seperti kita ketahui Pak Haji Sasa juga secara kegiatan sosial juga lumayan ya. Bisa diceritakan tadi. Kalau saya ini kenapa saya sekarang ini hanya mencari akhirat aja. Kenapa dulu saya ini bukan orang yang istilahnya seperti sekarang ini. Saya juga dulu ibu saya sebagai buruh cuci dan pembantu rumah tangga seperti itu. Bayangkan tiap hari mulai dari Kewanan itu sampai ke Jalan Penogoro itu jalan kaki setiap hari. Bayangkan kenapa saya tahu, karena saya waktu kecil di kelas 1 SD itu sudah ikut ibu saya tukang jemuri ya kan. Kalau saya pulang jual kue, saya kalau gimana menderitanya ibu saya tuh Pak, malam bikin kue jam 2, nanti jam 4 sudah selesai itu digoreng semua, sudah selesai masak, saya yang juali. Jam 5 saya jual keliling gitu. Keliling jual kue, nanti jam 7 saya sekolah. Jam 7 sekolah, jam 10 saya pulang sekolah, saya langsung ke tempat ibu saya kerja, di tempatnya bos-bos ibu saya yang di pencucian baju, apa bersih-bersih itu. Saya tukang jemuri karena di lantai 3. Nah, seperti itu tiap hari. Bayangkan sampai setelah saya lulus SD, akhirnya saya tuh jualan, dia sendiri dengan hasil jualan itu seperti itu. Jadi saya menderitanya ibu saya sudah tahu. Jadi gimana saya juga nggak sampai hati melihat orang menderita. Karena mana kadang-kadang kita nggak ada lauk, air, garam dikasih di nasi, dimakan.
Itu tiap bayangkan kalau belum gajian, kalau kita bisa gajian itu kalau makan ayam, itu kalau gajian sama ikan aja waktu itu gajian. Itu pun kadang-kadang untuk bayar utang juga di toko-toko. Gitu. Iya, seperti itu. Itu tahun berapa Pak Haji? Itu tahun 80, mulai dari tahun 80-an. Tahun 80-an. 80-an sampai tahun 89. Berarti Pak Haji lahir di sini Pak Haji? Saya lahir di sini tahun 74, saya lahir di Samarinda di Gang Tanjung. Di Gang Tanjung. Abu Salim. Abu Salim. Ya, seperti itu. Terus seperti kita ketahui nih Pak Haji, kan sudah banyak lah profil-profil Pak Haji di entah itu di media sosial maupun di media-media massa lainnya itu. Pak Haji betul kah pernah jadi kuli bangunan? Makanya saya bilang, saya setelah lulus SMP, ibu saya kan tidak ada biaya untuk orang tua saya untuk biayai saya. Waktu itu cuma biaya sekolah itu 170.000 mau masuk sekolah. Tidak ada. Tahun berapa tuh Haji? Tahun 89. Tahun 89 ya? Yang lulusnya dia lulus SMP tahun 92. Tahun 92. Itu saya akhirnya saya tidak bisa, ibu saya bilang ya sudah tunggu karena gajian. Ibu saya kan buruh cuci kan, tunggu gajian. Ternyata ibu saya tidak ada gajinya, akhirnya saya sudah selesai sekolah. Akhirnya ibu saya masukkan saya pernah kerja kuli bangunan dulu, kerja kuli panggul di pelabuhan, angkat kayu. Setelah itu ibu saya dengar ada orang yang meninggal, akhirnya udah kamu kerja di bangunan. Saya kerja bangunan tahun 92, 94 saya jadi tukang, 97 jadi pemborong, mulai dari sekarang sampai seperti itu. Jadi kuli bangunan saya ngerasakan gimana susahnya menjadi kita nih, jangan orang, makanya saya itu kadang-kadang kuli bangunan. Saya kalau malam tuh ngambil sayur supaya dapat tambahan tuh saya jual sayur. Saya jadi petani tiap Sabtu Minggu ikut orang di kebunnya orang seperti itu. Di mana tuh Pak? Di Gerjau dulu bahari itu. Jadi kalau saya malam ngambil sayurnya jam 3 nanti kita jual. Jam 7 saya kerja bangunan lagi jam 8 sampai jam 5. Jam 6 ambil sayur lagi seperti itu tiap hari. Karena ingin kita mendapat kelebihan untuk membantu orang tua. Kan seperti orang tua kita kan orang tidak mampu, kasihan aja untuk makan aja seperti itu, bangun pagi pulang malam seperti itu. Pak Haji anak berapa sih? Saya anak kedua. Anak kedua Pak Haji, dari berapa? Dari 4 saudara. Dari 4 saudara ya. Terus tadi kan liku perjalanan hidup Pak Haji nih dari kecil. Nah, kilas baliknya sendiri tuh Pak Haji bisa sampai jadi pengusaha properti, jadi pengusaha tambang itu seperti apa? Awal mulanya gitu. Gini, saya dulu setelah bangunan apa semua, akhirnya saya dulu sama waktu itu sering membantu orang, sering bantu orang, siapapun saya bantu, teman semua, saudara, keluarga saya bantu. Tiba-tiba saya anjlok di 2003 tuh, usaha saya anjlok, rumah borongan saya tidak dapat borongan apa semua, akhirnya saya pindah satu ke tempat lain. Tapi ketika itu saya pengen minta tolong, tidak ada nolong. Mulai dari itu sampai akhirnya di 2008 saya depresi waktu itu. 2008 akhir saya depresi. Saya punya utang, tidak ada saudara keluarga yang membantu saya. Qadarullah, saya waktu itu mau bunuh diri di Swiss Bell waktu itu. Di Swiss Bell. Mikir begitu? Ya karena gimana saya memikir, karena siapa saudara keluarga tidak ada mau membantu, gimana? Ya toh? Dari seperti itulah akhirnya saya mau bunuh diri. Ketemulah akhirnya saya tidur di Citra Niaga waktu itu. Citra Niaga, kenapa tidur saya di Citra Niaga? Karena saya tidak berani pulang karena utang saya banyak waktu itu. Tahun berapa tuh Pak? 2008 tadi ya? 2008 ya, utang itu cuma antara 50 sampai 100 juta, tapi kan bagi kuli bangunan banyak kan. Kok bisa sampai banyak utang? Ya karena kita kan dulu ada proyek utang, proyek utang, ternyata kan tidak jalan tuh proyek. Nah akhirnya kita terang utang, namanya orang tuh kayak ada teman, ini ada proyek, bilang ini dapat kasih DP, kita kasih DP, pinjam duitnya orang, ternyata proyeknya tidak ada. Nah orang ini yang ngasih uang ini akhirnya datang ke saya. Nah dengan seperti itu akhirnya saya qadarullah, saya tidak pernah lagi pada manusia. Akhirnya saya tidur di Citra Niaga karena berani pulang. Tidur di Citra Niaga di mana tuh Pak? Di panggung di tengah tuh. Ya di situ tidurnya tiap hari.
kalau kerja ke Swissbell itu kan saya bikin tower dulu untuk saat Telkomsel seperti itu. Jadi bikin shelter apa saya borongan. Nah merasa itu akhirnya ketemulah orang entah siapa bicara seperti ini. Kenapa kamu seperti orang stres? Saya bilang utang banyak, saudara, keluarga tidak ada yang mau bantu. Dia cuma bilang gini, ada orang tuamu, ada. Pulang, cuci kaki mama bapakmu, minta ampun, perilaku kata-kata roba. Cuci, akhirnya saya cuci kaki bapak-bapak saya, waktu itu ingat di 2009 awal saya cuci bla 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 semua, minta ampun, minta ridho. Alhamdulillah, kadarullah 2009 awal saya cuci, 2009 akhir saya dapat uang 10 miliar. Akhirnya dari situlah saya bisa berdikari, berapa semua, bikin perumahan, bikin tambang apa semua sampai seperti ini. 2009 akhir Pak Haji. 2009 akhir. Dapat 10 miliar. Ya. Dari mana Pak Haji? Dari 10 jual miliar. beli tanah. Jual beli tanah. Dari orang Surabaya cari tanah, ada orang dari Samarinda mau jual tanah, jualnya ke saya, pembeli dari saya tengah-tengah. Nah, ketika di harga sekian, nah kelebihannya saya ngambil. Jual beli tanah ya 10 miliar tadi. Di situ anunya Pak Haji. Ya, itulah kilas balik awalnya. Saya bisa seperti itu. Makanya dari situlah saya berpikir tidak akan mau lagi namanya tergantungan kepada manusia dan tidak mau lagi ketika kita berbuat baik akan timbal balik dari manusia, tidak akan. Dari situlah saya minta kepada Allah setelah itu. Makanya waktu saya berdoa dulu, ya Allah beri saya uang miliaran, satu membangun masjid mushola belum jadi, membantu orang-orang susah, hidup saya bermanfaat orang banyak, seperti itu. Sampai alhamdulillah dapat seperti itu. Kenapa alhamdulillah saya merasakan? Karena yang bantuan selama ini Allah yang bantu saya. Ya, siapa yang bantu kira-kira? Kalau manusianya nggak mungkin kita mau dikasih 10 miliar, bener nggak? Ya. Tapi kalau Allah yang berkehendak apapun bisa. Tiba-tiba Pak Haji, dikasih ada orang minta jualkan tanah, ada yang orang beli tanah. Dapat komisi 10 miliar. Itu aja. Sampai yang ngasih. Dari situ rahasia Pak Haji. Ada. Dari situ saya bisa beli tambang. Ya, nah ini menarik Pak Haji. Kenapa kok bisa terjun ke ini dunia tambang gitu Pak Haji? Nah dulu saya kan di tanah di perumahan itu ternyata saya pematang lahan ada batu baranya. Oh ya, terus? Nah disitulah akhirnya saya disitulah saya mulai menggali batu bara. Mulai mengenal batu bara gitu. Iya, setelah mengenal batu bara, baru setelah saya mengenal batu bara, baru saya ambil itu semua. Dari situ akhirnya ada Iup mau di take over, alhamdulillah saya dikasih aja sama teman. Itulah Allah nih. Saya beli tambang batu bara dia pakai duit, tidak pakai uang miliaran, dikasih aja sama teman itu. Kau urus Pak Haji, kau urus, alhamdulillah sampai sekarang bisa gitu. Oh, itu lahannya di mana Pak Haji? Di Palaran, di Simpang Pasir. Luar biasa. Dari situ aja. Ya. Nah, terus usaha propertinya gimana Pak Haji? Nah, properti itu setelah saya belajar di perumahan itu, ternyata kan dulu saya nggak tahu nih cara bikin properti seperti apa. Ternyata properti itu dari kuli bangunan ini saya bisa bikin perumahan, satu jual, dari situ akhirnya saya bisa membangun berapa rumah. Nah disitulah saya mulai properti. Jadi tetap berjalan. Makanya saya beli tanah berapa hektar saya bangun seperti itu sampai saat ini seperti itu. Sampai saat ini masih jalan Pak ya? Alhamdulillah seperti itu. Makanya ya cari sebagai jualan rumah sebagai ibadah juga. Oke. Nah tadi kan sempat terpuruk nih hidup Pak Haji kan, sempat juga berdoa tadi ya kan, mudah-mudahan bisa bangun musola ya kan, bantu orang dan sebagainya. Itu kecapaian nggak sudah Pak Haji? Alhamdulillah. Bangun musola gitu. Kan saya dulu tunggu bangun ini. Saya berdoa ya Allah beri aku miliaran. Nah ketika saya dikasih uang miliaran, saya sudah lakukan. Bangun musola, bangun masjid, membantu orang-orang susah, hidup saya bermanfaat orang banyak. Alhamdulillah sudah saya lakukan semua. Karena saya takut ketika tidak saya lakukan, kalau kita bernegosiasi sama Allah kan beda dengan manusia. Oh najar lah ya. Najar itu kan istilahnya kita menego kan, istilahnya kan kita nego sudah terlaksana, kamu janjimu apa sama saya tidak terlaksanakan, habis semua sama Allah. Dari situ saya lakukan sampai detik ini, alhamdulillah saya tidak pernah apapun, alhamdulillah sampai ini saya lakukan. Sampai saya kebetulan tidak ada, innalillahi, baru saya mungkin berhenti. Berarti Pak Haji meyakini itu Pak Haji ya? Benar, itu aja. Nah terus gini Pak Haji,
tadi sudah bangun musola. Nah, sekarang bantu orang nih Pak Haji. Apa nih yang Pak Haji sekarang lakukan gitu? Apa seperti apa? Gini, waktu saya dulu 2000 ketika ibu saya meninggal. Ibu saya meninggal itu Tahun berapa Haji? tahun di 2000 di 2019. Oh, 2019. 2019 ibu saya meninggal, akhirnya saya sempat depresi. Karena itulah satu-satunya orang yang selama ini mendoakan saya, ibu saya yang berdoa apa semua alhamdulillah bisa terkabul, meninggal di 2019. Nah, disitulah saya mulai membantu orang. Makanya saya bikin panti jompo ini, yayasan ini, rumah ini saya bangun dulu untuk orang tua. Setelah baru 6 bulan meninggal, akhirnya saya berpikiran gimana caranya saya membahagiakan ibu bapak saya di alam kubur sana. Nah, makanya saya sudah waktu COVID saya sudah berbagi sembako kemana-mana ya turun sudah, pokoknya tidaklah semua orang aja yang menilai saya seperti apa waktu itu. Nah, kadarullah saya pikir kalau pembantuan kan tidak bisa kontinu setiap saat karena kita tidak tahu usaha seperti apa. Akhirnya saya keinginan mendirikan panti jompo orang-orang telantar, orang-orang yang dibuang anaknya, yang tidak dihiraukan anaknya, yang istilahnya di rumahnya disia-siakan seperti itu. Berarti Pak Haji karena latar belakang tadi ya Pak Haji. Ya, seperti itu. Jadi terus bikin panti jompo. Berarti memang ini Pak Haji terinspirasi tadi dari bakti kepada orang tua, terus karena orang tua juga sudah tiada, lalu ibarat kata tadi ya sebenarnya penghiburan hati lah ya Pak Haji. Ya kan, penghiburan hati, kumpul dengan orang tua gitu kan. Nah, sekarang ini panti jomponya apa namanya Pak Haji? Di sini panti jompo yayasannya Mansur Tuah. Mansur itu bapak saya, namanya almarhum bapak saya. Tuah itu namanya almarhum ibu saya. Itu juga kita bikin yayasan itu ada badan hukumnya. Jadi kita sudah bikin yayasan itu ada. Makanya kenapa saya bikin yayasan, ketika ada yang meninggal, ada apa, tidak ribet saya mengurusannya seperti apa. Nah, yang sudah meninggal di sini kurang lebih hampir 60 orang di yayasan saya ini. Yang meninggal juga, yang masih sekarang tinggal di rumah yayasan saya ini hampir kurang lebih 40 orang. 40 orang kurang lebih untuk saat ini Pak Haji. Saat ini. Oh, di sini berarti ya? Di sini Damanhuri ini. Damanhuri. Rumah ini. Rumah ini ya? Ya, rumah ini. 40 ya. 40 luar orang, biasa. Nah, terus gini Pak Haji. Dari menjaga kalau memelihara ya. Ada pengalaman yang berkesan nggak Pak Haji? Memelihara, ini kan bukan orang tua kita nih Pak Haji, ya kan? Kenapa sih mereka mungkin Pak Haji dari pengalaman itu kok mau gitu loh menitipkan orang tuanya ke panti jompo, ke Mansur Tuah lah ya, ke Mansur Tuah salah satunya. Padahal kan kata Pak Haji tadi orang tua itu kan sumber doa, sumber ibarat bahasa itu segala pintu rezeki lah ya kan. Nah, itu ada pengalaman nggak Pak Haji? Jadi gini, kenapa saya dulu pengen membuat panti jompo atau yayasan. Dulu saya punya teman, punya yayasan, dia tidak punya biaya waktu itu. Tidak punya biaya untuk sewa rumah, tidak punya biaya untuk ingat saya waktu 2009 berapa itu saya ingat. Akhirnya saya punya pikiran, saya minta tolong bantu untuk pembayaran sewa rumah waktu itu. Nah, berapa? 2,5 juta. Akhirnya saya transfer lah 2,5 juta. Tapi setelah saya sewa rumah itu, ternyata rumah itu tidak disewakan, pindah dia. Kita suruh pindah, carilah di M Said waktu itu. Dapatlah di M Said di Gang 4. Dari situlah saya biaya mereka rumahnya seperti apa, sewa rumah penuh. Akhirnya saya lihat lansia itu penuh, saya curug lagi, cari lagi, dapat lagi sampai rumah 2 rumah, 3 rumah, sampai 3 rumah itu penuh saya sewakan semua. Nah, kadarullah akhirnya sudah mereka dapat sumbangan dari mana-mana. Ini kan dulu kan rencana saya kan untuk orang tua saya, karena mereka dapat sumbangan, entah minta sumbangan dari mana-mana, dapat begini-begini. Ternyata satu misi saya tidak sama dengan dia. Kalau saya kan ibadah mencari keridoan dari Allah, ya toh. Kalau ternyata kalau mereka hanya
untuk ya di situ cari uang, di situ juga untuk komersilnya seperti apa. Oh, Nah, memanfaatkan lah ya. memanfaatkan itu urusan Oh. dia, aku saya nggak tahu ya, itu urusan dia, urusan sama di Allah sama saya juga malah. Kenapa saya tahu ketika saya lihat itu waktu meninggalnya lansia, waktu itu kan saya yang biayai mereka. Oke. Saya biayai waktu itu ya usaha lagi saya ngedrop lah waktu 2009 awal kan 2019 akhir itu lagi ngedrop lah saya. Saya kadang-kadang pakai perhiasan istri saya gadekan dulu untuk beli pardu kifayahnya karena lagi kosong kan waktu kita keuangan lagi kosong. Maksud saya pinjam dulu nanti saya kalau jalan lagi saya mah. Tapi kayaknya orang dari luar melihat Pak Haji itu ada aja duitnya. Itu makanya saya bilang itulah kebesaran Allah kan. Nah qadarullah kenapa kok selentingan orang tuh ngomong itu nah dapat sumbangan banyak itu uang. Nah istri saya tuh ngomong itu nah pengurusmu tuh emasnya besar-besar kenapa tidak dipakai untuk waktu pengemarian mana ada gini. Qadarullah Allah lihatkan pas lagi bantuan banjir. Nah saya lihat situ ternyata benar pakai emas besar-besar. Nah dari situlah saya akhirnya bikin yayasan sendiri udah khusus untuk saya sendiri. Dari situlah akhirnya saya bikin yayasan tahun 2020 itu bikin yayasan ini untuk akhirnya saya ambil sendiri lansia-lansia yang mana saya ngambil sendiri dari orang yang terlantar, orang saya ambil mulai dari 2, 3, 4. Nah dulu rumahnya bukan di sini, yayasan tuh di Rumah Gria Mukti. Nah karena waktu itu mau banjir saya antar ke sini. Nah setelah tidak mau pas banjir, antar sini pas selesai tidak banjir, saya bawa lagi ke situ, nggak mau di sini aja. Nah berarti Allah mengizinkan di sini. Dari situlah 2020 sampai sekarang di sini. Pindah di sini Ya, Pak Haji lah. gitu. Jadi karena ya gitulah Pak Haji, kadang-kadang kita serba salah ya. Ketika kita bantu orang setiap waktu ya. Jadi orang itu tergantung ke kita seolah-olah itu kewajiban kita loh Pak Haji. Kita. Ya kan? Padahal Kita ini mau ibadah. padahal kita ya ibadah. Itu ibadah. Iya kan? Nah, sebenarnya kan tanggung jawab anak lah ya, istilahnya kan untuk memelihara orang tua gitu. Nah, pengalaman sendiri Pak Haji, ada nggak anak yang menyerahkan ke Pak Haji nih Pak Haji aku ada nggak yang begitu? Di sini banyak yang datang. Kadang-kadang datang berapa orang Pak Haji titip orang tua saya Pak Haji. Kadang-kadang saya sama suami saya ribut begini-begini. Kadang-kadang saya ribut sama istri saya ribut. Saya kasih tahu. Saya bilang kamu tidak rugi kan nitipkan surgamu ke saya. Ini surgamu. Saya ini dulu orang tidak punya, sama kayak kalian. Ribut sama istri karena gaji saya bagikan untuk orang tua. Saya bilang, saya dulu istri gaji saya dulu berapa? Satu bulan cuma 1 juta. Tahun bayar rumah 300.000. Belum makan, bayar sekolah anak. Belum dapat dari mana saya bilang. Akhirnya saya robah. Orang tua saya kasih dulu cuma 300.000, saya 700 saya pakai untuk bayar rumah, nggak cukup saya pindah dulu, saya bahagiakan orang tua saya. Nah alhamdulillah dengan kebahagiaan orang tua, saya bisa seperti ini saya bilang karena doanya orang tua. Kita pelihara dia seperti apa kita, pokoknya rawatlah pokoknya seperti apa karena janjinya Allah itu, kau raja kan orang tuamu, akan mungkinkan kau raja karena dia itulah ada tangan kananku dalam. Nah ada dari Nabi aja semua menyanjurkan seperti itu, berbakti kepada orang tua, insya Allah kamu seperti itu, bahagiakan orang tua, kamu akan bahagiakan orang tua. Oh berarti sebelum menyerahkan juga Pak Haji kasih pengertian dulu ya? Kasih pengertian, tapi mereka sepertinya masa bodoh ya silahkan. Ada yang di sini, saya ini kan kalau mau lihat lansia meninggal itu, saya lihat itu gimana kok lansia ini semua 3 hari 4 hari mau meninggal itu ada tanda-tanda. Makanya saya bilang panggil itu orang anaknya panggil ke sini. Saya bilang panggil, suruh dia paling tidak bawa pulang untuk berbakti sama orang tua. Terakhir kali lah ya. Iya. Terus Akhirnya boleh Pak Haji, boleh bawa berapa rumahnya 3 hari meninggal. Ada yang seminggu begitu juga baru bawa pulang seminggu meninggal. Dan tidak saya bilang ngasih tahu dia untuk berbakti itu berapa hari. terakhir kali. Itu kali. Tapi ada nggak yang nggak peduli Pak Haji? Ada. Terserah Pak Haji, kirim. Banyak, bukan banyak. Di sini kan ada 60 orang sudah meninggal di sini. Banyak sudah saya kasih tahu nih, nah tolong ambil. Jangan aja boro-boro karena WA saya tidak dibalas kok.
Dan saya bilang ya sudah, kalau meninggal nggak usah kau nangisi, nggak usah kau tangisi, kau cukup sudah, mana kuburan, tunjukkan itu kuburannya. Percuma kalian ngasih seperti itu. Nah, itu Banyak ya Pak Haji. banyak seperti itu. Makanya bukan satu dua orang yang di sini begitu banyak, karena merasa benar rugi, menitipkan orang tua yang di situ sangat rugi. Menitipkan aja sudah rugi, Bu. Rugi loh, gimana itu surgamu yang istilahnya itu orang tua itu adalah seperti lampu Aladin. Lampu Aladin itu kalau digosok keluar itu jinnya apa, minta apa pasti diturun. Kayak kita nonton TV seperti itu. Sama orang tua itu seperti Aladin. Lampu Aladin kalau keluar yang minta apa ditunjuk. Sama dia, kita tuh karena doanya kepada orang tua Allah, sama orang tua kepada Allah itu pasti terkabul. Iya, artinya ridho Allah itu tergantung juga. Itu karena seperti itu. Nggak ada yang di dunia ini yang tidak mungkin. Makanya saya bilang tadi, berbaktilah kepada orang tua, insya Allah kau apa memintamu pasti dikabulkan. Makanya aku pesan pada teman-teman ini semua, jangan sia-siakan orang tua kalian. Seperti itu. Makanya saya bilang kalau banyak orang tua di sini yang ketika baru meninggal baru dia ngomong, Pak Haji ini nggak usah kau nangis, percuma. Sudah meninggal orangnya. Percuma mau meninggal. Makanya saya bilang, saya kasih tahu itu loh, mana kuburan di sana tuh, lihat aja sendiri. Seperti itu. Kalau sudah saya kasih tahu kalian tidak mau gimana? Iya sih. Padahal kita orang tua nak minta apa-apa, saya nitip ke sini, tolong perhatikan paling tidak sebulan sekali kah, seminggu sekali kah. Kalau udah seminggu tidak bisa 2 minggu sekali. Kadang-kadang sama masa bodoh mentang-mentang di sini, oh dikasih makan Pak Haji, dirawat, kan karena mereka titipan di sini, saya rawat seperti orang tua saya sendiri. Karena mentang-mentang tadi Pak Haji. Mentang-mentang itu merasa, oh Pak Haji Sasa pasti tidak mungkin ditelantarkan. Iya. Ya memang Nah itu dia Pak Haji. Kan Itu. karena kita bantu, kita niatnya ibadah. Kadang ada juga tanda kutip dimanfaatkan kan begitu. Nah, ya, tapi itu urusan mereka lah. Saya juga, makanya saya bilang dari awal, saya ketika bantu orang, saya tidak mau mengharapkan apa yang akan yang saya bantu, saya minta enggak. Saya ikhlaskan seperti apa. Oke. Karena saya hanya pengen Allah yang membalas saya. Karena selama ini Allah, karena dulu pernah saya lakukan, bantu orang, ujung-ujungnya saya tidak ada yang dibantu ketika saya susah. Makanya ketika anaknya dititipkan, orang tuanya dititipkan sini, saudaranya dititipkan sini, keluarga dititipkan sini, saya tidak pernah minta apa-apa. Kalau kamu mau ngasih, silahkan memberi, tapi saya tidak minta. Kamu memberi sembako atau pampers atau apa, silahkan. Tapi saya tidak minta. Pak Haji bayar, saya tidak perlu kau bayar. Cukup selama ini Allah yang bayar saya kok. Kalau saya minta bayar ke kamu, aku minta 10 juta. Melihara orang tua itu tidak gampang. Betul. Ya kan, mandi, ganti pampersnya, bapaknya di BAB-nya semua kotor, apa semua dari mana? Makanya saya bilang di sini jangan sampai ada bau pesing apapun, tidak ada. Kalau sampai ada bau pesing atau bau kotor gimana, saya marahi mereka. Gitu. Nah tadi kan Pak Haji ada 40 sekarang Pak Haji saat ini. Nah kan memelihara istilahnya menjaga orang tua orang orang lain maksudnya, itu kan butuh dana Pak Haji, butuh duit lah ya kan, nggak sedikit gitu loh. Nah sekarang kan kondisi Pak Haji usaha tambangnya kan masih agak agak terganggu lah ya. Nah itu untuk membiayai setiap bulannya seperti apa Pak Haji? Saya gini, setiap bulan itu kalau dipikir logika stres saya. Oh gitu ya. Benar, saya stres. Terus? Gimana enggak stres ya, Mas? Apa lansia enggak saya kasih makan? Kira-kira. Pempos habis, Bos. Beras habis, Bos. Ikan habis, Bos. Sayur habis, Bos. Kira-kira voucher habis. Kalau pas kena voucher malam pas lagi enggak punya duit, itu yang kadang-kadang ya Allah. Tapi karena saya selama ini hampir jalan 5 tahun, Allah yang balas, yang membelikan semua keperluan lansia, saya enggak pernah pusing. Alhamdulillah sampai detik ini lansia saya tidak pernah waktu makan 3 kali sehari. Nah itulah keajaiban. Kalau dipikir logika, sebulan itu 40-50 juta habis di sini. 1 bulan Pak Haji. 1 bulan pampasnya, listriknya, airnya, belum lagi tanda benek yang penjaganya, perawatnya, semua itu dari mana? Allah. Makanya saya alhamdulillah, kenapa mereka ini saya anggap orang tua saya anggap kayak seperti siapa, mereka itu yang doakan saya sampai detik ini, mereka ini. Makanya saya tidak pernah juga di sini mau marah siapa, oh kamu ini seperti enggak. Saya tidak pernah juga mau marahi gimana. Nah ketika di sini kadang-kadang anaknya nitipkan sini sudah seminggu 2 minggu, nanti ada anaknya mau ngambil, dia nggak mau.
mau betah Orang di tua sini. di sini aja. Betah ya. Kenapa Bu? Wah nanti di rumah dimarahi lagi. Ya kalau kadang-kadang dibentak-bentak orang tua kan seperti itu. Oh, anu ya, Sensitif. sensitif ya. Iya. Kalau di sini habis Baper. makan tidur. Mereka di belakang saya nih. Habis makan nanti ya ini kan makan siang nih. Nanti habis makan dia bisa langsung tidur. Nggak ada yang saya mau apa? Makan tidur aja enggak. Saya makan dikirakan aja. Pada intinya zikir ibadah itu aja. Waktunya mandi, waktunya ada seperti itu ganti pempas. Kalau orang luar melihatnya Pak Haji ini enak terus Pak Haji. Itu makanya itu bersyukur sama Allah. Padahal dinamika juga Pak Haji ya. Kadang ada naik, ada turun juga usaha ya. Makanya saya itu kadang-kadang kalau ada uang, saya kadang-kadang jual kan saya punya kaplingan, punya perumahan. Saya kadang-kadang harga rumah 300 juta, saya jual 150 juta. Ada seperti itu. Kadang-kadang tanah kaplingan tuh harga 150 juta, saya jual 60 juta. Pas lagi butuh gitu Betul, Pak karena perlu apa? Kita kan nggak mungkin kayak gini kan itu titipan Allah. Nah, sedangkan mereka ini juga yang orang-orang tua ini juga titipan Allah. Dan serang titipan Allah, maka saya minta izin ya Allah saya jual kaplingan ini untuk keperluannya mereka. Makanya saya jual kaplingan. Tapi karena yang seperti itu, kalau kita sudah jual kaplingan 20 juta, 30 juta. Nanti Allah ngasih lagi. Tiba-tiba ada orang ngantar tanah, ini Pak Haji udah bayar belakangan, bayar TP aja cuma 50 juta, berapa hektar, seperti itu. Nah itu juga akan bisa saya bayari akhirnya seperti itu. Nah jadi sama Allah itu paling enak. Makanya jangan ketika kalian berbuat baik atau buat apa, kau mau membanggakan diri. Wah itu kalau ndak aku yang begini, jangan seperti itu. Kalau udah baik biar aja, diam aja, gitu. Nggak usah kita sok-sok kita pahlawan, jangan. Saya nggak pernah, makanya anaknya datang ke sini saya bilang, kamu kalau nggak bapakmu aku pelihara nggak bangga. Pada intinya hanya ya diam seperti itu. Buat apa saya? Untungnya apa? Nggak ada untungnya, rugi. Bener nggak? Ketika saya, kamu mamamu, bapakmu sini ngerawat kamu nggak kasih aku uang apa ini. Rugi ya. Nggak ada rugi, untungnya nggak ada ruginya, nggak dapat apa-apa, nggak akan dibantu Allah, nggak akan juga kita dibantu Allah dengan kegiatan usaha kita lancar sukses. Saya diuji sekarang gini jalan 3 tahun ini, mulai dari 2023 sampai sekarang, hampir 3 tahun. Saya diuji Allah, usaha tambang nggak jalan apa semua. Kira-kira orang stres nggak kira-kira? Makanya orang bilang sampai nggak pusing nggak bos? Tiap hari gini. Aku mau tanya, selama ini pernah nggak? Saya kadang-kadang beras nggak punya, nggak punya, ikan nggak punya. Tiba-tiba ada telepon teman, di mana Pak Haji? Di sini mau beli beras. Nggak usah beli beras Pak Haji, ini aku mau ke rumah ngantar beras. Datang 1 kintal beras, kasihnya Indomie, telur, apa keperluan pempes apa, itu bersyukur kepada Allah. Kalau Allah menggerakkan hatinya manusia itu siapa yang bergerak? Betul. Saya juga nggak tahu dia mau nyumbang aja nggak tahu. Saya hanya ngomong ya Allah beras habis ya Allah. Besok aku nggak tahu ada uang nggak. Kadang-kadang yang beli di beras 5 kilo. Makanya orang nggak ada tahu. Kalau saya lagi keadaan ini orang merasa saya banyak uang. Saya bersyukur. Memang saya masih uang memang berbentuk aset. Tapi kan kita kan tidak mau ketika kita perlu kan semua nggak mungkin kita tukar aset beli pempas kan nggak mungkin, kita harus jadikan uang baru kita belikan pempas ya kan. Betul. Makanya saya nggak pernah sedikit pun, kalau saya dikasih kadang-kadang dikasih ada sumbangan uang dari orang ya, ini belian juta Pak Haji kasih 2 juta 3 juta, tak kasih suruh anak-anak belikan pempas, kalian habiskan uang itu. Saya takut itu seperti itu karena takut. Makanya saya bilang kalau ada kita semua terpakai apa dicatat itu uangnya lansia. Itu makanya dulu lansia ini tiap Jumat saya kasih uang. Dulu masih tambang saya jalan tiap Jumat saya kasih uang. Itu terkumpul sampai 3 sampai 4 juta 5 juta uangnya mereka. Setelah mereka meninggal saya ambil, saya tanya ada uangnya kumpul berapa, 3 juta bos. Ya sudah saya ambil, saya berikan semen. Saya berikan semen, saya sumbangnya ke masjid, musola yang lagi bangun atas namanya almarhum itu. Yang paling tidak beliau mendapatkan keberkahan dan mendapatkan pahala yang dibangun masjid. Dan dengan situ supaya dia, dulu di dunia menderita dari situ. Nah, terus sekarang ini saya lagi drop, mau nggak mau saya cuma untuk makan aja gitu. Ya kadang-kadang kalau ada rezeki saya kasih mereka, itu seperti apa. Tapi mereka sekarang ini, lansia sekarang ini kalau ada uang dia bikin belanja, nggak beda kalau dulu disimpan. Kalau sekarang ini
ada uang beli ini beli. Namanya kita kan nggak tahu nama lansia penginannya kan beda, apalagi ada warung jalan gitu kayak anak kecil, tapi saya nggak masalah kan itu. Iya. Itu Bikin happy gitu aja. iya, karena saya di sini makanya saya perawat-perawat itu saya kasih tahu, jangan kalian marahi, jangan kau istilahnya berkata kasar apa. Saya nggak tahu, makanya kalau saya di sini saya tunggu sampai pagi sampai siang. Saya mau lihat keadaan lansia. Ya kadang-kadang ya kalau kesanya lansia ke saya itu, Pak Haji minta belikan obat ini, Pak Haji ada ini, ada ini. Ya, mereka kayak orang tua saya, karena ya udah apa-apa catati. Nanti saya ke warung saya belikannya mereka gitu aja. Tapi ada pernah merasa gini, aduh, pas lagi butuh-butuhnya Pak Haji, pernah nggak nyeletuk? Aduh, lagi. Dulu pernah. Pernah. Saya namanya kita manusia ya kan, kadang-kadang saya ini kadang-kadang lansia ada gitu menggoda. Kadang-kadang kita punya uang begini-gini. Pak Haji minta ini untuk biaya ini. Astagfirullah, masih sabar ya Bu. Besoknya minta lagi, aku bilang sabar Bu. Ya kadang-kadang, tapi itulah Allah kan. Masya Allah tuh uji saya sampai di mana. Kadang-kadang makanya saya itu kadang-kadang kalau sudah jenuh, saya main, saya keluar, nggak mau kesini dulu. Gitu. Karena takut gitu. Karena takutnya ketika saya nanti nggak ngasih uang atau pas dia mau minta, nggak ada itu yang kasih kasihan. Makanya saya tidak pernah mau apa. Nah saya juga pernah titik jenuh pernah. Namanya saya titik jenuh. Saya pernah. Ngomong ke dinas sosial, Bu, tolong ambil aja lansia semua dah Bu. Saya mau berhenti Bu. Kelihatannya saya nggak sanggup lagi. Itu saya jenuh istilahnya. Uang nggak pernah saya. Uang tidak punya apa nggak ada. Ya Allah, aku bilang kayak apa ini, makan beras nggak ada, jual aset nggak gampang kan, jual tanah nggak laku gini. Kadarullah, pas saya duduk ke sini, lihat lansia ini kan nggak sampai hati. Gitu. Ya Allah. Kalau aku terus tanggapan dinas sosial apa Pak? Ya nanti gitu aja. Gitu. Tapi tidak ada respon dia main. Pak Haji itu paling ngomongnya aja seperti itu. Paling ngomongnya Pak Haji itu penting waktu dia lagi emosi aja seperti itu. Tapi kalau sudah ya memang saya gitu setelah saya lihat saya nggak sampai hati juga. Nggak usah Bu. Gitu aja saya bilang nggak usah Bu. Insya Allah ada aja ya. Alhamdulillah dari setelah itu dapat lagi rezeki, kasih lagi Allah kasih rezeki. Akhirnya sampai sekarang gitu. Saya pernah Bu. Titik jenuh pernah. Saya namanya manusia. Saya bukan nabi. Kalau nabi bisa Bismillahirrahmanirrahim minta dikasih ya kan. Kalau saya manusia ya kan, diuji dulu ke sana ke sini. Ujiannya bukan sedikit-dikit. Ini masalahnya datang satu, belum selesai satu, masalah datang satu, belum selesai. Apa ya Allah, aku bilang ada, tapi alhamdulillah selama ini Allah yang menyelesaikan dengan doa-doanya beliau-beliau ini seperti itu. Apalagi menghadapi 40 kepala tadi Pak. Sifatnya beda-beda, makanya ada anak yatim, ada anak yang di sini ini seperti itu sama, jadi sifatnya macam-macam. Nah pada intinya ya saya seperti itu. Kalau mereka bisa diatur ya silahkan seperti apa gitu, banyak seperti itu ya. Namanya lansia ini kayak ibu-ibu kayak anak-anak lagi kembali seperti itu. Iya. Nah terus gini Pak Haji, tadi kan sempat nih usaha Pak Haji kan yang tambang itu lagi drop nih kan. Nah sekarang usaha yang sedang jalan apa nih Pak Haji? Kalau sekarang saya lagi proses jual kaplingan sama jual perumahan, lagi proses baru, insya Allah bulan depan mulai pembangunan rumahnya seperti itu. Di mana Pak Haji? Di perumahan di Damanuri sama dekat Stadion Palaran, sama rencana di Bukuang. Itu perumahannya? Perumahan sama di Kilo 8 Lojanan rencananya. Kilo 8 Lojanan. Ya harga dengan subsidi lah, satunya subsidi yang kayaknya normal seperti itu. Oh, ini perumahan subsidi Pak Haji? Subsidi tapi dengan kreditnya langsung lewat pribadi, tidak lewat bank gitu. Jadi tidak ada kena penalti, tidak ada kena denda. Kalau tidak bayar beberapa bulan kena denda. Akhirnya kalau tidak bisa bayar dilelang, duitnya hilang. Saya enggak. Kalau saya bikin makanya perumahan syariah dengan seperti itu. Dengan dia bayar seberapa, umpamanya dia tidak bisa bayar 6 bulan, kita kalkulasi dengan berapa dia menempati, berapa sisanya kita kembalikan seperti apa. Seperti itu. Jadi kalau dia mau lunasi tidak perlu dendamu kemarin belum bayar 6 bulan dikena dendanya sekian, enggak usah. Oke. Damanuri di mana Pak Haji? Di Damanuri di Gang Hidayah sini. Gang Hidayah ya. Terus tadi di Bukuan, terus di Stadion Palaran dengan di Lojanan Kilo 8 itu. Itu kisaran harga berapa nanti Pak? Kalau di Lojanan Palaran di itu sekitar harga 170 jutaan. 170 sampai 80-an itu yang di
kilo 8. Kalau yang di Damanuri ini yang Hidayah itu sekitar 200 jutaan. 2 juta. Luas tanah berapa tuh, Pak Haji? Kalau luas tanahnya 6 kali 12. 6 kali 12 ya. Nah, yang itu kan rumahnya murah-murah kan, sama kayak cuma Jokowi kan seperti itu. Oh gitu. Oh tapi ini lewat Pak Haji sendiri Ya, kreditnya. lihat itu sampai ibadah, Mas. Oh, Kita kan kalau lewat bank kan, kita nggak dapat ibadahnya. Kalau dia nyicil kan dia bayar kan kita meringankan orang ibadah. Bener nggak? Iya. Nah, kalau kita ke bank kan, kalau nggak bayar denda. Hah? Denda, tambah denda. Apa nggak berisiko tuh, Pak Haji? Loh, intinya begini. Setelah dia DP 2 bulan 3 bulan saya bangunkan. 2 bulan 3 bulan saya bangunkan. Seumpamanya dia sudah bangun DP semuanya anggap aja 50 sampai berapa 100 juta. Nah, saya bangunan kan nggak sampai segitu. Sudah saya bangun segitu, tanahnya anggap aja saya punya sendiri. Nah, anggap aja dia kredit tanah saya. Lunas kredit, masih sisanya bulanannya lagi cuma 5 tahun. Masih kan dari 2 tahun lunas ya, semua itu lunas semua rumah. Yang 3 tahun kan keuntungan saya. Oke. Ya, kan dari bank kan logika kenapa saya kalau bank bisa kenapa saya bisa? Loh, tanah saya. Betul. Yang bangun juga saya sendiri, bukan saya pakai kontraktor. Betul. Nah, kecuali saya pakai kontraktor, material kan saya sendiri. Saya bisa untuk istilah saya sendiri bisa. Jadi 10 rumah bisa untuk 1-2 rumah usah gratis itu saya bangun. Oke. Nah, keuntungan sini saya bangunkan sendiri kan keuntungan dari saya. Kan saya bangun sendiri. Saya kontraktor kecuali saya enggak punya skill jadi pemborong. Kan saya pemborong apa semua seperti itu. Tadi kan sudah dari 2008 Iya, ya. benar. Lumayan lah hatem lah ya. Oke nih kembali lagi Pak Haji. Nasihat apa sih Pak Haji buat anak-anak muda nih, terutama yang mungkin seumuran kayak saya atau di bawah saya begitu kan? Sebenarnya kan memelihara orang tua itu tadi berkah tersendiri ya bagi Pak Haji gitu. Nah, agar anak-anak itu istilah bahasa itu tidak menitipkan lah ke panti jompo, karena kan kata Pak Haji tadi rugi. Karena ibarat bahasa itu ini kunci sebetulnya, kunci dunia akhirat ya kan. Nah itu ada pesan tersendiri nggak atau nasihat tersendiri nggak dari Pak Haji untuk orang-orang? Kalau saya hanya berpesan kepada anak-anak muda dan remaja-remaja atau pengusaha-pengusaha yang saking sibuk ya, atau pegawai-pegawai yang ya punya istri atau punya suami, yang masih punya orang tua yang masih sudah pada jompo lah istilahnya, sudah tua, yang perlu perawatan, yang perlu apa semua. Cukup, makanya kalau dia bilang Pak Haji hidupku susah, Pak Haji hidupku susah cari uang, Pak Haji keadaanku seperti ini, aku ribut suami istri gara-gara melihara orang tua, itu orangnya salah. Saya bilang kau antara sendiri, kau berbakti sama orang tua sudah benar betul. Kalau kau sudah benar berbakti sama orang tua, kau harus, itu tidak akan pasti kekurangan kamu. Tapi kalau sampai kamu tidak berbakti sama orang tua, kau tidak akan mendapat apa. Dunia tidak dapat, di akhirat pun tidak dapat. Rugi. Kau kejar dunia. Ketika kau punya istri yang durhaka ke kamu, ke suami, atau durhaka ke orang tua, rugi. Kalau kau masih tidak bisa mendidik istrimu untuk berbakti pada orang tua. Kenapa? Itulah pintu surgamu, pintu segala pintu keberkahan, kesuksesan, semua untuk dari orang tua. Makanya kenapa saya bilang begitu? Saya dulu orang susah, saya juga kuli bangunan, lulus SMP, bukan lulusan apa, ini saya lulusan SMP, seperti itu. Saya tidak punya apa-apa, tapi alhamdulillah Allah yang semua yang memberi saya kenikmatan semua, karena setelah saya berbakti kepada orang tua, kehidupan saya yang dulu saya kuli bangunan, yang apa, alhamdulillah Allah cuma menunjukkan semua. Jadi jangan kalian sia-siakan orang tua kalian, jangan kalian sia-siakan orang tua yang melihara kalian selama kalian masih kecil. Tapi kalau kalian merasa sudah besar karena tanpa orang tua, itu salah. Sampai kalian mendapatkan kebahagiaan juga dari orang tua, dari mana? Kan begitu. Dulu siapa yang kira-kira yang membesarkan kalian, mau mendapatkan kehidupan sekolah apa semua, kan seperti itu. Ya enggak gampang gitu. Jadi pada intinya semua itu
berbaktilah kepada orang tua. Makanya kenapa saya berpesan, jaga orang tua kalian, pelihara orang kalian. Kalian jangan lagi berkata atau juga membentak ataupun memerintah. Nah, kalau kalian suka merintah orang tua, itu bukan berbakti namanya, masih durhaka sama orang tua. Orang tua jangan kalian perintah, orang tua jangan kalian suruh-suruh, orang tua jangan kalian bentak-bentak atau menjadikan dia seperti apa, salah. Orang tua istilahnya diperhatikan, dirawat, disantuni, pokoknya semua. Jangan sampai gara-gara lupa melihara orang tua, kita kena imbasnya sendiri. Nanti rumah tangga kita bisa berantakan, anak mungkin tidak karu-karuan, ya kan seperti itu. Kehidupannya mungkin, sekolahnya gimana. Tapi dengan insya Allah kita berbakti orang tua, insya Allah setelah berbakti sama orang tua, kalian sudah lakukan semua, insya Allah baru perbaiki sholat kalian, sedekah kalian, ibadah yang lain. Percuma ibadah bagus, sholat bagus, puasa bagus, ngaji bagus, haji berkali-kali, tapi durhaka sama orang tua percuma. Allah akan murka itu. Tapi setelah berbakti sama orang tua bagus, baru baiki semua. Apa yang kalian minta akan pasti dikabulkan Allah. Itu pasti. Tidak bukan. Saya ngerasakan. Saya kuli bangunan, lulusan SMP dari mana kira-kira? Ya toh? Lulusan SMP kita bukan dari langsung punya usaha begini, ya kan begitu. Ya enggak? Semua dari Allah. Alhamdulillah dengan seperti ini saya bisa. Makanya saya kenapa lansia-lansia ini saya anggap orang tua saya, karena saya pengen mereka nih paling tidak di akhir hayatnya merasa bahagia seperti itu. Pada intinya saya hanya ingin orang-orang yang di luar sana perhatikan orang tua kalian. Kalau kalian mau hidup enak, jangan merasa aku nih melihara orang tua 2-3 tahun melihara, tapi hidup saya seperti ini, makan aja susah, ribut sama istri anak. Itu salah. Jangan ngomong seperti itu. Alhamdulillah saya dititipi orang tua, saya bisa berbakti, saya bisa memberi apa yang keinginan orang tua saya. Alhamdulillah, ya Allah berikan aku kenikmatan, pasti itu akan dinikmati Allah seperti itu. Banyak betul nih petuah dari Pak Haji. Saya terima kasih banyak nih Pak Haji sudah diterima di Yayasan Mansur Tua. Ya, saya doakan semoga usaha Pak Haji juga lancar. Amin. Terus ya banyak ibadah yang bisa Pak Haji lakukan lah. Terus Pak Haji sehat. Amin. Allah sehat selalu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa gerang?